Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita awali ibadah kita, bersama-sama kita bangkit berdiri. Dalam perjalanan kehidupan umat beriman tentu membutuhkan panduan, rambu-rambu atau pedoman kehidupan. Tanpa itu semua akan ada banyak benturan dalam kehidupan manusia. Karenanya Allah memberikan itu semua melalui para nabinya, bahkan putranya secara lisan yang kemudian dituliskan oleh para murid yang sampai saat ini bisa kita baca dan renungkan dalam kitab suci. Itulah mengapa kitab suci menjadi kumpulan tulisan yang paling berharga di dalam kehidupan umat beriman. Melalui firman Allah yang tertulis dalam kitab suci, umat beriman termotivasi untuk dapat menghasilkan buah-buah kehidupan yang dapat dirasakan manfaatnya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari bersama-sama kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 49 bait yang pertama dan kedua, Firman Allah Jayalah. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah ibadah ini kita awali dengan keyakinan bersama bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara. Dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita menaikkan pujian kembali dari Kidung Jemaat 57, bait yang pertama dan kedua, Yesus lihat umat-Mu. Oh
dalam menjalani kehidupan pemberian Allah, tentu kita sebagai orang percaya seringkali mengalami kelemahan-kelemahan. Dan tentu kalau kita mau jujur di hadapan Allah, ada banyak kesalahan dan dosa-dosa yang kita lakukan. Oleh sebab itu, mari Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mengajak kita sekalian untuk datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka dan jujur. Kita mengakui di hadapan Allah akan dosa-dosa kita. Saya memberi kesempatan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara untuk berdoa secara pribadi. Nanti saya akan menutupnya di dalam doa bersama. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, ampunilah kami karena sering di dalam kehidupan kami hanya mencari kepuasan untuk diri kami sendiri. Kini kami ingin kembali kepadamu. Melalui sabdamu yang kudus, Engkau mengingatkan kami untuk mencari terlebih dahulu kerajaan-Mu dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kami. Sungguh Bapa, arahkanlah kami kembali kepada firman-Mu. Kasihani dan ampunilah kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bersama-sama akan menerima berita anugerah. Saya mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bangkit berdiri. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru bagi kita pada pagi hari ini terambil dari surat Petrus yang pertama, pasalnya yang kedua, ayat 9 sampai 12. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 12. Demikian firman Tuhan saya bacakan untuk kita sekalian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Allah. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bersama-sama menaikkan pujian, tanggapan atas firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita naikkan Kidung Jemaat 405, baitnya yang pertama, Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Firman hidupku,
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dipersilahkan untuk kembali duduk. Kita bersama-sama akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius, pasalnya yang ke-13, ayat 1-9, dan kemudian dilanjutkan dengan ayat 18-23. Injil Matius pasalnya yang ke-13, ayat 1-9, kemudian dilanjutkan dengan ayat 18-23. Namun sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari Bapak, Ibu, dan saudara kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami masih Engkau sapa melalui firman-Mu. Biarlah firman yang sebentar akan kami baca dan kami renungkan ini menjadi kekuatan di dalam kami menjalani kehidupan pemberian Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk melaksanakan apa saja yang menjadi perintah dan ajaran Tuhan di dalam kitab suci, sehingga firman itu tidak berlalu sia-sia atau hanya menetap di dalam pikiran kami, tetapi juga terejawantah di dalam kehidupan sehari-hari kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, kiranya Engkau urapi dan perlengkapi dia, sehingga apa yang ia sampaikan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah, sebab kami hamba-hamba-Mu sedia untuk mendengar. Di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, yang adalah firman yang sejati itu, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, sekali lagi firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 1-9, kemudian dilanjutkan dengan ayat 18-23. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul bacaan kita ini perumpamaan tentang seorang penabur. Saya akan bacakan untuk kita sekalian demikian firman Tuhan. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kita lanjutkan ayat 18-23. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara, firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Siapa di antara kita yang pandai berenang? Butuh berapa lama Bapak, Ibu, dan Saudara untuk sampai kepada keadaan pandai berenang? Tentu banyak cara kita belajar. Seperti saya misalnya, ketika SD saya sempat les berenang sehingga saya bisa menguasai 4 gaya renang. Tetapi Bapak Ibu tidak perlu harus les. Bapak Ibu bisa pergi saja ke toko buku, kemudian di sana carilah buku teori belajar berenang. Lalu kemudian Bapak Ibu bisa pulang dan pelajari buku itu sampai selesai. Maka Bapak Ibu akan mengetahui bagaimana caranya berenang. Mungkin Bapak Ibu bisa langsung pelajari sampai selesai sehingga Bapak Ibu juga menguasai 4 gaya renang sekaligus. Tetapi apakah dengan membaca saja cukup? Tentu tidak. Kita harus bersedia nyemplung ke kolam, berbasah-basah, dan mempraktekkan apa yang kita pelajari itu di dalam air. Jika tidak, ya tentu saja kita hanya akan menjadi ahli-ahli teori yang mungkin hafal bagaimana caranya, tetapi kita sendiri tidak pandai di dalam mempraktikkannya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan sehari-hari orang tidak cukup hanya membaca, mendengar, dan mengerti teori. Segala pengetahuan yang kita peroleh harus melalui proses pengalaman, sehingga segala sesuatunya menjadi lengkap dan sempurna. Demikian pula halnya dengan firman Tuhan. Firman Tuhan akan sungguh-sungguh dirasakan manfaatnya apabila tidak hanya sekedar dibaca, didengar, dimengerti, dan disimpan di dalam hati. Yang terpenting dari itu semua adalah bagaimana firman Tuhan itu kita hayati dengan cara menjalankannya di dalam kehidupan keseharian kita. Suatu kebenaran atau kebaikan apabila hanya berhenti pada pengertian saja dan tidak dilaksanakan di dalam kehidupan, tentu hasilnya akan sia-sia. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan Yesus sudah mengantisipasi bahaya semacam ini. Oleh sebab itu, Ia mengingatkan orang banyak bahwa keadaan membaca firman Tuhan, menghafal firman Tuhan tanpa melakukan itu akan menuntun orang kepada kemunafikan. Terlalu banyak contoh ditunjukkan oleh orang-orang Farisi pada zaman Yesus. Mereka adalah orang-orang yang paling mengerti bagaimana seharusnya menjalani hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Karena sejak kecil mereka diajari tentang bagaimana hukum-hukum Tuhan yang harus dikerjakan di dalam kehidupan umat. Sayangnya Bapak, Ibu, dan Saudara, mereka hanya berharap orang lain melakukannya dan standar itu tidak dikenakan kepada diri mereka sendiri. Mereka bersembunyi di balik kata-kata hikmat yang mereka kuasai untuk menutupi ketidakmampuan mereka melaksanakan Taurat itu. Itulah sebabnya di dalam sebuah kesempatan tertentu Yesus secara keras mengecam mereka dengan mengatakan, "Nyamuk engkau tepiskan dari minumanmu, tetapi unta yang ada di dalamnya engkau telan." Munafik bisa menghakimi, tetapi diri sendiri tidak mampu melakukan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui perumpamaan di dalam bacaan kita tadi, Yesus mengajak orang banyak untuk mewaspadai sikap hidup semacam itu. Mari bersama-sama kita melihat apa sebetulnya yang hendak diajarkan Yesus di dalam firman yang tadi kita baca dan kita ikuti bersama. Dikatakan ada seorang yang menaburkan benih. Apa benih itu? Benih itu adalah firman. Dan siapa yang menaburkan? Tentu yang menaburkan adalah Allah. Dan tadi dikatakan bahwa benih itu jatuh di berbagai tempat. Yang pertama, Bapak, Ibu, benih itu jatuh di pinggir jalan. Apa artinya? Artinya seseorang ketika mendengar firman Tuhan tidak masuk ke dalam hati, atau yang seringkali kita upamakan sebagai masuk kuping kiri, keluar kuping kanan atau sebaliknya. Ya, jadi tidak sungguh-sungguh meresap di dalam hati. Kemudian
jatuh di batu-batu, yaitu menerima tetapi tidak berakar. Oleh sebab itu mudah tercabut kembali. Nah, ini contohnya adalah orang beriman semu. Ya, jadi ada banyak orang Kristen yang mendengar firman, tahu firman Tuhan, tetapi tidak sungguh-sungguh menghayati firman itu, sehingga ketika ada kesulitan datang, menghimpit kehidupan, kemudian dia mulai mempertanyakan keberadaannya sebagai orang percaya, bahkan mempertanyakan keberadaan Allah. Kemudian Bapak, Ibu, dan Saudara, benih itu juga ada yang jatuh ke semak duri. Sebenarnya jatuh ke lahan, di tempat ia bisa tumbuh. Tetapi terlalu banyak hambatan sehingga sulit bertumbuh dengan baik. Nah, ini contohnya orang yang mau mendengar tetapi tidak menempatkan diri dengan baik, sehingga ia mengalami pengaruh buruk yang senantiasa menggerogoti iman percaya oleh karena firman yang ia dengar itu. Sehingga firman itu tidak sempat berakar di dalam hatinya, sudah kemudian tercabut kembali. Dan kemudian yang terakhir Bapak, Ibu, dan Saudara adalah benih yang jatuh ke tanah yang baik. Ini tentu saja adalah orang yang mendengar firman Tuhan, dan kemudian tidak hanya mendengar, dia menghayati firman Tuhan dan kemudian melakukannya di dalam kehidupan. Ketika seorang melakukan firman itu di dalam kehidupan, ia mengaktualkan pemahamannya. Sehingga apa yang sudah ia mengerti tidak hanya mengendap di pikirannya, tetapi ia kerjakan di dalam kehidupan. Sehingga firman itu tidak ia lupakan, tetapi sungguh-sungguh menjadi bagian dari kehidupan. Nah, inilah yang menguatkan orang yang terakhir ini, sehingga ia kemudian dapat berbuah, dikatakan demikian. Jadi Bapak, Ibu, kalau benih itu tidak terhalang apapun, maka ia akan bertumbuh dan berbuah. Nah, orang percaya akan berbuah. Apa buah dari firman Tuhan itu? Tentu saja adalah perilaku-perilaku yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam kehidupan. Yang paling simpel saja Bapak, Ibu, dan Saudara, kita diajari untuk mengasihi. Kita diajari untuk mengampuni. Sulit buat kita. Kita mengerti teorinya, tetapi ketika ditanya kepada kita, apakah Bapak, Ibu, sudah mengampuni? Belum tentu semua mampu melakukannya. Nah, orang yang melekatkan firman Tuhan pada kehidupan sehari-hari adalah orang yang bukan hanya memahami bahwa pengampunan itu adalah berasal dari Tuhan, ia sudah terlebih dulu diampuni oleh Tuhan, tetapi orang yang juga berusaha belajar untuk mengampuni orang lain. Nah, ini seninya Bapak, Ibu, dan Saudara. Tidak semua orang bisa melakukannya, tetapi orang yang mencoba menerapkannya di dalam kehidupan, maka lambat laun ia akan terbiasa untuk melepaskan pengampunan bagi orang lain. Maka ia lebih lagi dilatih dan dimampukan untuk hidup di dalam kasih. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesatuan hati dan tindakan menjadi keprihatinan Yesus di dalam hal ini. Ia menilai terlalu banyak orang yang hanya tahu tentang kebaikan, tahu apa yang harus dilakukan tetapi tidak melakukannya. Ini persoalan Bapak, Ibu, dan saudara. Kalau kita tahu apa yang baik, apa yang harus kita lakukan, tetapi kita tidak mengerjakannya, tidak ada hasilnya. Kalau kita mau jujur, sebenarnya masalah semacam ini juga yang menjadi masalah terbesar di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Kriminalitas meningkat secara signifikan tahun demi tahun, demikian juga penyalahgunaan narkoba. Yang terakhir ini bahkan mulai masuk ke sekolah-sekolah dasar. Kita sangat prihatin mengenai itu Bapak, Ibu, dan Saudara. Banyak public figure yang pada akhirnya terjeblos masuk ke dalam dunia narkotika. Banyak yang mengatakan bahwa tindakan semacam itu hanya bisa diperangi lewat keimanan atau spiritualitas. Lalu pertanyaan kritis saya Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah itu berarti bangsa ini bukan bangsa yang religius, kurang spiritual? Siapa bilang Bapak, Ibu, dan Saudara, bangsa ini luar biasa religius. Masalahnya terletak pada kemauan, kesatuan hati, dan tindakan. Saya yakin setiap orang tahu bahwa narkoba itu jelek. Setiap orang tahu bahwa orang tidak boleh mengkonsumsi narkoba dan akan berakibat buruk untuk kehidupan.
tetapi ada berapa orang yang kemudian berkeputusan untuk tetap melakukannya. Nah, ini ketidaksatuan antara apa yang dipahami dengan tindakan nyata. Banyak kegagalan pendidikan juga terjadi karena hal ini. Orang tua, guru tidak sanggup melakukan apa yang mereka ajarkan melalui keteladanan. Jadi banyak orang tua hanya, kamu jangan berbohong, kamu jangan melakukan ini, kamu jangan melakukan itu. Tetapi anak-anak melihat bahwa orang tuanya sendiri melakukan hal itu. Mungkin tanpa disadari, sehingga anak kemudian tumbuh kebingungan di dalam hatinya. Loh, yang benar bagaimana? Katanya tidak boleh, tetapi bapak ibu melakukan juga. Nah, ini sulit Bapak Ibu dan Saudara untuk mengajar generasi yang kemudian, karena generasi kemudian belajar dari apa yang dicontohkan oleh orang tua mereka kepada mereka. Jadi saya yakin dan percaya kalau masih itu yang terjadi, maka apa yang kita taburkan akan menjadi sia-sia belaka. Nah, dari mana kita harus mulai? Ini adalah sebuah kerja keras Bapak Ibu. Tentu jawabannya mungkin klise, ya dari diri kita sendiri. Mari kita mendisiplinkan diri memahami firman. Kita berjuang untuk menghayati firman Tuhan yang kita baca itu, dan kemudian sedikit demi sedikit mencoba untuk menerapkannya di dalam kehidupan kita, sampai kita melihat buahnya di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita diajar tentang kasih, kita belajar untuk menerapkan kasih, maka nanti buahnya akan kita rasakan. Yaitu bagaimana ya, hidup yang rukun, hidup yang saling mengampuni, hidup yang saling menerima. Nah, itu buahnya Bapak Ibu dan Saudara. Buahnya nanti akan dinilai oleh orang lain. Kadang-kadang kalau kita menilai buah kita sendiri menjadi sangat subjektif. Tetapi kalau orang lain yang melihat tentu saja objektif, karena orang melihat dari luar diri kita, bukan diri kita sendiri yang menilai. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, tadi Yesus katakan, kalau kita sungguh-sungguh menerapkan itu di dalam kehidupan kita, maka buah yang kita harapkan akan berlipat-lipat kali ganda. Kuncinya adalah kemauan kita menyatukan apa yang kita fahami dengan tindakan nyata, apa yang kita ajarkan dengan keteladanan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan menutup renungan pada pagi hari ini dengan sebuah firman Tuhan yang diambil dari surat Yakobus pasalnya yang pertama. Surat Yakobus pasalnya yang pertama, saya akan membacakan ayat 22 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu kita semua mau berbuah di dalam Tuhan. Mari kita mulai belajar menerapkan apa yang selama ini kita fahami dari firman Tuhan. Sehingga dengan demikian kita tidak hanya sekedar mendengar, kita tidak hanya sekedar membaca, tetapi kita melakukan. Paling tidak mencoba dari hal yang paling sederhana. Sehingga kemudian buah itu mungkin keluar dari kehidupan kita. Selamat berbuah Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sabar dulu ya. Nanti setelah ibadah keluarga ini akan ada firman yang khusus ditujukan untuk adik-adik sekalian. Dan kita bersama-sama akan mengerjakan aktivitas. Nanti setelah selesai aktivitasnya segera difoto lalu diserahkan kepada kakak-kakak sekolah minggu. Supaya semua orang bisa menikmati karya kita. Selamat mendengarkan firman Tuhan dan selamat mengerjakan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian.
sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari jemaat kita bangkit berdiri, bersama-sama kita mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan rasuli demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus, kami sungguh menaikkan syukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kami merasakan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kami masing-masing hari lepas hari. Meskipun kami masih berada di dalam situasi pandemi, tetapi pertolongan Tuhan senantiasa kami rasakan. Kami dipelihara dan ditopang oleh Tuhan, sehingga kami berada di dalam kondisi yang baik pada saat ini. Bapa di dalam surga, kami secara khusus bersyukur bahwa pada saat ini kami masih boleh merasakan hadirat Tuhan melalui peribadahan yang kami laksanakan bersama.
Meskipun secara virtual, tetapi kami yakin dan percaya bahwa hadirat Tuhan hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini memberkati keluarga kami. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa secara khusus bagi gereja-Mu, GKJ Ebenezer, gereja yang Kau khususkan berada di lingkungan di mana Tuhan menempatkannya sekarang. Kami yakin dan percaya juga bahwa Tuhan sendiri berkehendak untuk memberkati lingkungan di mana gereja kami ditempatkan. Ajar kami ya Tuhan, kuatkan kami untuk senantiasa menjadi saksi kebangkitan Tuhan, menunjukkan iman percaya kepada dunia, iman yang teguh, iman yang berani, tidak takut dan khawatir akan masa depan kehidupan kami. Sebab kami yakin bahwa Tuhan senantiasa akan menjaga dan memelihara kehidupan kami, bukan hanya pada saat ini, bahkan terus mengiring perjalanan hidup kami ke depan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, secara khusus kami membawa saudara-saudara kami yang sedang berada di dalam kelemahan tubuh. Secara khusus kami berdoa bagi saudara Joko Sulistiono, saudara Ine Sunarto, Ibu In Paulus, Ananda Elizabeth Adi Nugroho, Ibu Rini Larastiati, Ibu Raminten, Ibu Satinem, Ibu Kusnandiah Bejo Prawoto, Ibu Sri Hartati Dawami, Bapak dan Ibu Sunarto, Ibu Sunarsi, Ibu Diana Krisnandari, Bapak Syorsi Hite, Ibu Naomi Iska, Ananda Natania Widan, Bapak Yosunarjo, Ibu Sarmina Sadiman, Bapak Saryanto, Bapak Subarno, Ibu Yunian Rosalestari, Bapak Sabto Raharjo Tarmuji, Bapak Kalam, Bapak Mulyono, Bapak dan Ibu Gatot Raharjo, Ibu Sukarti, Ibu Syih Murwani Rahayu, Bapak Taslim Dwijo Taryono, Bapak Harno Hadi, Bapak Soekarno Hadi Subroto, Bapak Hartoyo, Ibu Amirah Jumadiono, Saudara Katon Prilaksono, Ibu Suparmi Tino, Bapak Bambang Sulistiono, Bapak Pitoyo, Ibu Wiwi Tri Herlina, Ibu Puji Astuti Sudono, Bapak Aceh Mujiono, dan juga mungkin saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan pada saat ini. Kami berdoa bagi setiap daya upaya untuk memulihkan saudara-saudara kekasih kami ini. Kami doakan obat-obatan, tenaga medis, tindakan medis, dan pendampingan keluarga agar semuanya itu menyemangati saudara-saudara kekasih kami ini menerima jamahan kesembuhan dari Tuhan. Mari Bapa di dalam surga, Engkau berbelas kasih menjamah saudara-saudara kekasih kami ini, sehingga dalam waktu tidak terlalu lama mereka kembali pulih dan dapat beraktivitas kembali. Kami juga secara khusus berdoa bagi para orang tua kami, warga Adiuswo di gereja-Mu. Mari kiranya Tuhan senantiasa memelihara kehidupan mereka. Tuhan memberi kesehatan dan kekuatan kepada mereka, sehingga hidup mereka senantiasa boleh menjadi kesaksian atas kasih dan pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Secara khusus pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang berduka oleh karena kehilangan anggota keluarga mereka. Mari kiranya Engkau menjadi Bapa bagi mereka yang bukan hanya memelihara tetapi juga memberi kekuatan dan penghiburan, sehingga mereka disemangati untuk melanjutkan kehidupan yang masih Engkau karuniakan kepada mereka. Secara khusus kami berdoa bagi keluarga Ibu Nuriati Suharjo yang baru saja Tuhan panggil. Mari kiranya Engkau menjadi sumber penghiburan bagi keluarga, memelihara keluarga agar mereka tetap hidup di dalam kerukunan dan sukacita oleh karena penghiburan dari Tuhan. Demikian pula Bapa, kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat yang sedang mengalami berbagai-bagai pergumulan kehidupan, khususnya bagi mereka yang terimbas situasi sulit akibat pandemi COVID-19. Mereka yang sedang mengalami gangguan kesehatan, mereka yang sedang mengalami persoalan ekonomi, mereka yang harus merawat keluarga yang terganggu kesehatannya,
mereka yang sedang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, mereka yang menanti-nantikan kehadiran buah hati, dan mereka yang sedang mengalami keretakan di dalam kehidupan atau hubungan-hubungan keluarga. Kiranya Tuhan menjadi sumber pertolongan bagi mereka ini. Mari Bapa, Engkau mendengar doa-doa mereka, sehingga mereka boleh disemangati untuk memperoleh solusi dari setiap persoalan yang sedang mereka hadapi. Kami juga berdoa bagi para pemimpin bangsa kami, Tuhan kiranya menolong mereka di dalam perannya masing-masing mewujudkan pemeliharaan Tuhan atas kami seluruh warga negara Indonesia. Mari Tuhan memberi hikmat, rasa takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Ajar kami juga sebagai warga negara untuk patuh dan taat di dalam melaksanakan tugas dan peran kami, sehingga penyelenggaraan negara ini dapat berlangsung dengan baik dan teratur. Bapa di dalam surga, inilah doa dan permohonan kami serahkan seluruh hidup kami kepadamu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan, baik itu persembahan syukur kita, bulanan, dan kantong kolekte. Nats pembimbing diambil dari Keluaran 35 ayat 5. Demikian, ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Kidung Jemaat 444, mengucap syukurlah akan mengiringi persembahan kita. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah. Mari jemaat, kita bawa persembahan kita dalam doa. Ya Tuhan, pemberi segala karunia yang baik, yang sempurna, kami mengucap syukur untuk semua berkat yang mengalir setiap hari di dalam kehidupan kami. Oleh berkat-berkat-Mu, kami tidak berkekurangan, tapi berkecukupan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami sebagai dari berkat-Mu itu kami hanturkan sebagai persembahan syukur untuk dikelola bagi pelayanan dan kasih keadilan melalui pekerjaan gereja-Mu di sini. Terimalah syukur kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi ini. Saya mengundang kita sekalian untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan menaikkan pujian pengutusan kita dari Kidung Jemaat 341 bait yang pertama, Kuasa-Mu dan Nama-Mu lah. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sembah, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan
Mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan menjadi anak Allah di dunia ini yang menjadi saksi bagi Kristus. Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Shalom. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar semua? Semoga teman-teman baik-baik saja ya, Septa. Iya benar Agustus. Semoga semua baik-baik saja. Teman-teman, mari kita memuji Tuhan. Mari kita berdiri ya teman-teman. Bernyanyi dengan SUKACITA, sukacita. Yesus
bersama teman-teman. Bahagia sekali. Aku juga senang sekali bisa bernyanyi bersama-sama. Iya Agustus, senang sekali ya. Nah, teman-teman, sebelum mendengar firman, mari kita bernyanyi bersama. Nggak gitu dong. Deh, sekalian yuk kita belajar. Ada firman Tuhan tentang hal seperti ini loh. Yuk, bentar ya. Nah, sekarang kita mau belajar tentang firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Aleta, yuk kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau sudah sertai dan berkati kami hingga saat ini. Sekarang kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Engkau saja yang akan membimbing kami semua. Terima kasih Bapa. Amin. Nah, ini hal yang tadi Aleta tanyain itu sebenarnya ada hubungannya sama bahan di Matius 13 ayat 1 sampai 9, dilanjutkan dengan ayat 18 sampai 23. Dibaca ya. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengurumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir danau. Lalu datanglah burung-burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanah. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri
lalu makin besar semak itu dan menghempitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Stop sampai sini dulu. Nah, kalau dari bahan bacaan kita, apa tuh? Kenapa judulnya perumpamaan ya? Nah, kenapa perumpamaan? Adik-adik di rumah ada yang tahu nggak kenapa ini disebut perumpamaan? Kenapa ya kira-kira? Jadi, zaman dulu Tuhan Yesus itu mengajar salah satunya dengan cara memberikan perumpamaan. Perumpamaan itu sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari, sehingga apa yang diajarkan Tuhan Yesus itu bisa dimengerti oleh orang-orang pada zaman itu. Karena kalau pengajarannya menggunakan bahasa yang sangat tinggi gitu ya, misalnya adik-adik ya, mungkin orang-orang nggak ngerti dan jadi tidak menangkap apa artinya. Nah, dari perumpamaan yang sudah diajarkan Tuhan Yesus hari ini, kita bisa lihat nih. Jadi ada seorang penabur, ya. Penabur itu dia bawa benih. Adik-adik tahu kan benih itu apa kan? Benih itu adalah kayak biji-biji gitu yang nanti disebar, lalu dia akan tumbuh menjadi banyak ya. Kalau mungkin kita menabur benih jagung ya jadi jagung gitu. Kita menabur jeruk jadi jeruk ya, dan seterusnya. Si penabur ini saat menabur dia melemparkan benih-benih itu dan jatuh ke tempat-tempat yang berbeda. Tadi di bacaan kita ada 4 tempat yang di mana benih itu jatuh kan. Yang pertama, benihnya jatuh di jalan. Ya kan? Coba Areta tolong pegang. Benih itu jatuh di jalan. Kalau di jalan, artinya apa tuh kalau di jalan? Bisa kelindes mobil. Bisa kelindes mobil, terus? Bisa ada burung-burung. Bisa ada burung-burung yang memakan benih itu. Jadi hilang deh. Yang kedua, dia jatuh di tanah yang berbatu-batu. Yang kedua berbatu-batu dulu ya. Bisa tumbuh nggak? Ternyata dia tumbuh loh. Tapi cuma sebentar, karena dia tanahnya tipis, ya hanya sebentar saja lalu dia mati, ya kan? Lalu ada juga dia tumbuh di semak berduri, ya kan? Di semak berduri ini pohonnya bisa tumbuh atau tanamannya benihnya bertumbuh, tapi semak-semak durinya pun bertumbuh dan itu menghimpit, jadi kalah. Ya, baik mati deh. Dan yang terakhir, ternyata dia jatuh ke tanah yang sangat subur. Di tanah yang sangat subur ini, begitu ditanam, dia bertumbuh. Oke, sekarang kita lanjutkan Matius 13 ayat ke 18 sampai 23. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja apabila datang penindasan atau penganiayaan. Karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, dan ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, jadi cocok ya sama yang tadi sudah kita bicarakan di awal, bahwa dari 4 tanah itu ternyata yang pertama menggambarkan orang yang senang mendengar firman Tuhan, tapi habis dengar ya udah dia pergi begitu saja, dia nggak ngapain lagi, gitu ya, nggak melakukan. Artinya dapat firman udah deh, nah, jadi firmannya mati begitu saja, diambil ya. Yang kedua, dia tumbuh di batu-batu, akan tumbuh, tapi karena akarnya
nggak ada, artinya tanahnya tipis, jadi mungkin tidak sempat berakar yang besar. Ya jadi dia juga nggak bisa kuat karena akar tuh fungsinya kan menopang tumbuhan kan, gitu. Jadi dia mendengarkan firman, mungkin dia ya sempat belajar sedikit-sedikit, tapi dia nggak ngelanjutin, dia tidak melanjutkan. Nggak melanjutkan apa ya? Ya mungkin dia nggak pernah baca kidi, nggak baca Alkitab, nggak ke gereja, nggak ke gerejanya bukan karena saat seperti ini ya, maksudnya yang dulu. Kalau sekarang kan kita memang harus di rumah saja, nggak ibadah maksudnya. Oke. Nah yang ketiga, dia sebenarnya sudah mendapatkan firman Tuhan, mungkin dia membaca tapi dia banyak khawatir, aduh ntar kalau aku baca firman Tuhan kelihatan dong kalau aku Kristen, nanti aku dijauhi temanku, nanti aku dikata-katain, nanti aku dibully, banyak musuhnya gitu. Karena dia khawatir, dia jadi tidak melanjutkan itu, makanya akhirnya mati juga. Lebih banyak kekhawatiran yang menghimpit dia gitu. Nah, kekhawatiran jadi menghimpit dia terus mati. Betul. Yang keempat itu adalah firman yang jatuh di tempat orang yang memang hatinya itu memang sudah mau menerima firman Tuhan dan mau melaksanakannya. Artinya apa? Dia melakukannya dengan cara menyiraminya. Menyiraminya dengan apa sih, Aleta? Air kalau tanaman, ya kan? Kalau firman, kalau kita mendengar firman Tuhan, kita itu menyiraminya dengan cara kita melakukan segalanya dengan lebih rajin. Nah, ada buahnya nggak kalau misalnya kita rajin baca firman Tuhan? Ada. Apa kira-kira buahnya? Ya? Menjadi lebih mengasihi. Nah, kalau kita rajin baca firman Tuhan, percaya deh teman-teman, adik-adik semua itu akan lebih sayang sama kakak, sama adik, sama orang tua, nurut sama orang tua gitu. Itulah buah-buahnya. Gitu. Jadi sama kayak tadi, tanaman yang perlu disiram supaya dia berbuah, begitupun hati kita yang perlu disiram dengan renungan-renungan harian, dengan firman Tuhan, dengan kidi, baca Alkitab. Itu perlu loh adik-adik, jangan sampai lupa ya. Oke, itu saja pesan dari Mbak Kiki dan juga Areta. Sampai jumpa minggu depan dengan pesan-pesan lainnya. Dah. Satu hal lagi nih yang tadi Mbak Kiki belum bilang. Oh iya, lupa ya. Ya, aktivitasnya adalah kita menyiram, merawat tanaman, boleh menyiram, memberi pupuk, menyingkirkan misalnya sampah-sampah dari tanaman kita. Nanti difoto, bisa dikirim ke kakak-kakak sekolah minggu. Gitu ya adik-adik ya. Terima kasih. Wah, terima kasih ya Mbak Kiki untuk pesan anak hari ini yang mengingatkan kita selalu rajin membaca firman Tuhan supaya hidup kita semakin menyenangkan hati Tuhan. Sebelum kita menutup pesan anak hari ini dengan lagu firman Tuhan ada di hatiku, kita berdoa dulu ya teman-teman. Teman kita Janu yang akan memimpin doa. Janu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami kembali diingatkan betapa pentingnya selalu membaca firman-Mu. Berikan kami kesetiaan selalu dalam membaca firman-Mu, dan biarlah melalui firman-Mu kami ditolong untuk hidup lebih baik sebagai anak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, untuk mengingatkan kita selalu membaca firman Tuhan, mari kita bernyanyi. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah,
Sampai jumpa minggu depan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Bye.